Legislator Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDIP melakukan inspeksi mendadak ke SPBU di Palmerah, Jakarta Barat. Sidak dilakukan untuk mengecek kualitas Pertamax yang belakangan ramai isu di oplos Pertalite. Lalu bagaimana hasil sidak tersebut dan jika terbukti Pertamina menjual RON 92 dengan kualitas RON 90, apakah harus ada ganti rugi kepada konsumen? Kita akan membahasnya bersama dengan Darmadi Durianto, anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDIP, serta Direktur Kebijakan Publik Selyos Media Wahyudi Askar. Selamat malam, Bang Darmadi dan juga Mas Media. Baik, terima kasih sudah bergabung dan sebelumnya kami juga sudah berupaya untuk mengundang pihak Pertamina dan Istana namun tidak berkenan untuk bergabung. Saya ke Bang Darmadi dulu. Bang Darmadi, apa hasil sidak yang dilakukan oleh Komisi 6 DPR fraksi PDIP di SPBU Palmerah? Apakah dugaan BBM RON 92 yang dijual dengan kualitas RON 90 itu terbukti di SPBU yang Anda lakukan sidak? Jadi gini, Vera, kita sidak ke sana, kita menemui ada 3 pihak. Yang pertama adalah masyarakat. Dari masyarakat kita menemukan bahwa memang ada penurunan kepercayaan terhadap Pertamina. Karena apa? Karena kasus-kasus yang timbul menjadi ramai di media massa. Jadi konsumen atau masyarakat menjadi was-was. Ya, karena apa? Karena memang dia tidak tahu bahwa yang dia pakai sekarang ini RON 92 atau RON 90 begitu. Jadi mereka pada umumnya pasrah dan banyak yang ngomong bahwa kita berdoa saja supaya memang ini benar Pertamax begitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita berbicara dengan karyawan SPBU. Dari karyawan SPBU memang ditunjukkan bahwa Pertamax yang ditunjukkan itu warnanya biru. Jadi ingin membuktikan bahwa itu betul-betul Pertamax. Karena warna Pertamax kan biru. Nah kemudian kita tanya apakah Bapak yakin bahwa ini Pertamax 92, RON 92. Ada alat pengukurnya nggak? Nah kemudian ini mereka juga agak ragu mengatakan bahwa ini ada alat pengukurnya atau tidak kan. Jadi mereka sebetulnya nggak tahu secara persis ini betul-betul RON 92 atau bukan. Yang ketiga adalah kita berbicara dengan direksi Patraniaga di sana dan kita mempelajari SOP-nya. Dari SOP tersebut kita menemukan bahwa memang kemungkinan dugaan bahwa masalahnya itu ada saat impor. Jadi bukan di lapangan waktu masuk ke SPBU. Jadi waktu impor itu masalah mulai timbul. Ini dugaan saat kita berbicara dengan beberapa petinggi Patraniaga. Jadi umumnya dampaknya memang kerasa. Yang satu penurunan kepercayaan, yang kedua memang terjadi penurunan pemakai Pertamax. Kalau yang Pertalite itu stabil, yang Pertamax ini turun hampir 10% menurut data yang mereka kasih kepada kita saat penelitian atau sidak tersebut. Jadi ini semuanya nanti yang 10% ini bergeser ke merek-merek lain. Sementara yang bertahan itu juga bukan berarti mereka percaya betul 100%, tapi memang no choice. Artinya apa? Karena lokasinya dekat dengan rumah mereka, atau mereka ingin ngisi tempat lainnya agak jauh gitu. Jadi mereka malas juga untuk berpindah. Jadi itu dampak yang ditimbulkan. Tapi kalau dari sidak tersebut memang kita tidak menemukan bahwa di situ jual Pertamax isinya Pertalite. Kita belum menemukan saat itu pada sidak di SPBU di Palmerah. Begitu Vera. Ya, tidak menemukan terlebih lagi kalau tuduhan Kejagung kan dari periode 2018 sampai 2023 begitu ya. Belum tentu memang di 2025 masih ada begitu dilakukannya oplosan itu. Nah, saya ke Selyos kemudian, Mas Media. Dari data yang dikumpulkan Selyos bersama dengan LBH soal pengaduan warga, ada berapa dan apa yang paling dikeluhkan warga soal Pertamax itu? Iya, hingga saat ini itu hampir 1000-an warga telah memberikan pelaporan sebagai upaya dari keinginan kami untuk melakukan pemulihan hak warga ya sebagai konsumen utama BBM yang hari ini dirugikan.
Dan kita tahu bahwa konstruksi hukum saat ini itu lebih berpatokan kepada kerugian negara. Padahal dalam konteks ini yang sangat-sangat dirugikan itu adalah masyarakat. Jadi kita sudah menerima pengaduan dan harapannya ini kemudian bisa menjadi awal dari proses class action ke depan yang bisa kita lakukan. Jadi kita akan melakukan penyusunan gugatan, melakukan pendaftaran ke pengadilan, dan terus kemudian untuk menuntut pemerintah bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh masyarakat. Keinginan kita, saya kira sebagai masyarakat juga sederhana, bahwa total kerugian itu kemudian diganti oleh negara dan kemudian dikembalikan lagi ke masyarakat. Bayangkan untuk per tahun saja sudah dikalkulasi 190-an triliun ya yang disampaikan oleh Kejagung. Kalau itu terjadi 5 tahun, betapa besar kerugian masyarakat yang dialami karena kasus korupsi ini. Dan harapannya pemerintah bertanggung jawab dan kemudian uang itu dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk bantuan-bantuan sosial yang jauh lebih impactful bagi pemberantasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi saya kira hari ini kita sudah di dalam proses Pertamina sebaiknya mengakui saja, meminta maaf begitu ya. Dan kemudian saya kira kami menitipkan pesan yang sangat signifikan kepada wakil rakyat, anggota DPR untuk terus melakukan audit yang lebih keras begitu ya. Jadi tidak hanya melakukan sidak di lapangan. Saya mengapresiasi sekali langkah dari DPR untuk sidak ke lapangan, tapi seperti yang disampaikan tadi, persoalan ini terjadi di level atas begitu, di level direksi yang mungkin sangat tidak mungkin ya kita bisa lihat di level bawah gitu ya, di level SPBU. Jadi the damage has been done. Saya kira hari ini adalah momentum untuk memperbaiki kembali, mereformasi total Pertamina. Dan jika ingin lebih keras, saya juga sebetulnya berharap ya agar DPR membentuk panitia khusus atau hak angket gitu untuk mengevaluasi kinerja Menteri BUMN dan menekan Presiden lebih kuat ya untuk mereformasi tata kelola BUMN kita. Sekaligus juga kalau bisa mendorong penyidikan oleh KPK dan Kejaksaan tanpa intervensi politik. Gitu. Jadi ini saya kira masyarakat sudah di level kesal, kecewa, marah dengan kasus yang terjadi hari ini. Dan pemerintah harus bertanggung jawab. Mungkin khusus pesan untuk Pak Erick Thohir ya sebagai Menteri BUMN, beliau menjadi pemimpin tertinggi yang mengawasi BUMN, harusnya bertanggung jawab. Bahkan ya kalau bisa ya mundur sebagai Menteri BUMN karena ini menunjukkan kelemahan dari Kementerian BUMN melakukan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan transparansi di BUMN. Pertamina hari ini sebetulnya jadi cerita komplit ya, mengkonfirmasi teorinya Klitgard ya, bahwa korupsi itu terjadi pertama karena monopoli plus diskresi minus accountability. Dan hari ini accountability itu nggak ada. Dan kita melihat lemahnya pengawasan, nggak ada transparansi dalam tata kelola Pertamina, dan ini harus diperbaiki. Oke, kita kupas satu-satu ya. Saya ingin bahas dulu soal tadi mendorong untuk dilakukannya class action. Sudah ada pengaduan dari banyak masyarakat kepada LBH maupun juga Selyos. Bagaimana kemudian bisa membuktikan bahwa memang ada dampak kerusakan pada kendaraan yang menggunakan BBM Pertamax yang diduga dioplos itu, Mas Media? Ya, sebetulnya kalau hanya 1-2 orang yang mengeluhkan hal itu ya mungkin saja bukan karena faktor itu ya. Tapi ini kan hampir media sosial itu diramaikan oleh banyak sekali masyarakat yang merasa bahwa mesin motor dan mobilnya rusak karena kualitas Pertamax. Tentu ini harus dibuktikan secara hukum dan ini adalah ranahnya pengadilan dan investigasi juga bisa dilakukan oleh pihak kepolisian saya kira. Dan masyarakat sipil pada hari ini kan melakukan penuntutan ya agar negara, entitas negara, baik itu DPR, baik itu lembaga hukum, itu merespon dengan sebaik-baiknya, kemudian mengembalikan hak masyarakat ya, memulihkan kembali hak masyarakat begitu. Jadi kita tidak ingin hanya sekedar maaf saja gitu, karena kalau hanya sekedar maaf dan kerugian negara sudah terjadi, lantas tanggung jawab negara di mana begitu ya? Karena kerugian yang dihadapi itu sudah dialami oleh masyarakat. Jadi
masyarakat meminta kompensasi langsung kepada korban, tentu kita mustahil mendeteksi ya siapa korbannya gitu ya, karena terlalu banyak dan berapa jumlah yang dirugikan. Tetapi kompensasi bisa dilakukan dalam bentuk penggantian kerugian dalam bentuk program-program yang berkaitan atau berdampak langsung kepada masyarakat begitu ya. Dan ini yang dituntut hari ini saya kira oleh masyarakat, tanggung jawab negara atas kelalaian dalam pengawasan, dan negara di sini kalau boleh saya sebutkan di sini adalah entitas eksekutif, Kementerian BUMN gitu ya, dan pejabat-pejabat di BUMN. Jadi karena korupsi di BUMN ini sudah merugikan uang rakyat gitu ya. Dan kita merasakan dampak sosial dan ekonomi yang sangat besar, sangat-sangat besar atas kekacauan persoalan BBM dan energi hari ini di Indonesia. Ya, negara harus bertanggung jawab karena dampak ekonominya sangat besar. Saya ke Bang Darmadi lagi. Bang Darmadi, jadi penyidikan Kejaksaan Agung ini masih bergulir. Jika memang terbukti, apa kemudian kompensasi itu bisa menjadi solusi, tapi kompensasinya dalam bentuk apa? Kepada konsumen ya saya khususnya. pikir kompensasi tadi kan disebutkan dalam bentuk bantuan sosial atau gini, dalam periode tertentu ada harga khusus ya sebagai bentuk wujud nyata permintaan maaf dari Pertamina ke masyarakat. Karena ini nggak cukup memang hanya permintaan maaf selesai begitu kan. DPR kan juga berencana membentuk panja, panitia kerja di Komisi 6, supaya bisa mengusut tuntas permasalahan ini. Dugaan sementara kita adalah bahwa bahwa ini permainannya kan saat impor. Jadi belinya RON 92, bayarnya RON 92, belinya RON 90, sehingga ada selisih harga di sana. Nah, kemudian di negara sana kemungkinan dikasih pewarna, kemungkinan dai itu pewarna dikasih sehingga menyerupai Pertamax, sehingga waktu masuk ke sini warnanya sudah Pertamax begitu. Nah ini yang kemudian dihitung kemungkinannya, dihitung oleh Kejaksaan Agung begitu. Nah ini yang menjadi modus sehingga menimbulkan kerugian. Satu hari itu kan Pertamax itu 20.000 kiloliter per hari, Pertalite 80.000 kiloliter per hari. Kalau dihitung memang sekitar kerugiannya ya cukup besar, sangat besar. Nah ini kan perampokan sebetulnya. Jadi mestinya pasar 33 ideologisnya bumi, air, dan sumber daya alam dikuasai negara, dipergunakan sebaik-baiknya sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Ini bumi, air, bumi, air, dan sumber daya alam dikuasai oleh mafia dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran pribadi. Nah, ini kan jelas melanggar konstitusi sebetulnya, amanah konstitusi, undang-undang dilanggar kalau memang dugaan itu benar. Tapi saya apresiasi sama Kejaksaan Agung. Kenapa? Berani mengusut tuntas dan ada angka yang disebutkan, kan berarti sudah ada alat bukti di sana. Tapi kita biarkan Kejaksaan Agung berjalan dengan proses hukumnya, sementara di DPR proses politiknya kita akan berusaha untuk menjalankan pengawasan sehingga ini betul-betul berguna bagi masyarakat begitu. Nah kompensasi itu ya bisa dipikirkan oleh Pertamina. Saya setuju bahwa ini nggak hanya permintaan maaf selesai, enak banget. Karena saya dugaan saya bahwa ini belum sampai ke atas yang terungkap. Ya, ini baru di titik menengah saja. Di atas mungkin masih ada mafia yang lebih besar yang mengendalikan ini. Kalau ini benar ada, ini kan dahsyat sekali. Perampokan, penipuan, ya, dan ini tentu menjadi perhatian daripada daripada DPR di Senayan. Kan kita berjuang buat rakyat, berjuang untuk keadilan ekonomi buat rakyat, keadilan buat rakyat begitu. Nah, baik, Pertamina harus mempertimbangkan kompensasi sebagai bentuk pertanggungjawaban begitu ya atas kerugian dan dampak yang sudah ditimbulkan atas kasus ini. Terima kasih Bapak-Bapak atas diskusinya. Selamat malam.